Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Nah, hari ini kita akan belajar banyak tentang hemat air. Sebelumnya, yuk saksikan video berikut ini. Air. Tahukah kamu, 75% tubuh kita adalah air. Setiap hari, air akan keluar dari tubuh kita. Saat cuaca panas dan saat berolahraga, air akan keluar dalam bentuk keringat. Air juga keluar saat kita buang air kecil. Air yang sudah keluar harus diisi lagi. Kalau tidak, akan terjadi dehidrasi. Caranya adalah minum air sebanyak 2,5 liter atau 8 gelas tiap harinya. Jumlah air di bumi dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Mengapa? Karena air terus bergerak. Ini dinamakan siklus air. Jadi prosesnya adalah air menguap menjadi awan karena panas matahari. Lalu, awan menurunkan hujan ke permukaan bumi. Proses ini akan terus berulang. Oh, jadi gitu. Ternyata air jumlahnya selalu tetap. Tapi apakah boleh kita tidak menghemat air atau memboroskan air? Kita simak dulu ya video berikut ini. Air di bumi terdiri dari 97% air asin dan 3% air tawar. Kita hanya bisa mengkonsumsi air tawar. Sebagian besar air tawar adalah es yang ada di kutub. Sisanya yang bisa kita gunakan terdapat di tanah, sungai, dan danau. Polusi. Air bersih yang kita gunakan berkurang karena polusi. Polusi disebabkan oleh limbah pembuangan pabrik dan yang paling banyak adalah limbah rumah tangga. Contohnya air dari mencuci baju, air dari mencuci perabot, toilet, dan sisa makanan yang tidak habis. Tuh kan, ternyata meskipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan jumlahnya melimpah, kita tetap harus menghemat air karena air yang bersih dan bisa dikonsumsi jumlahnya terbatas. Selain itu, polusi yang paling banyak dihasilkan oleh limbah rumah tangga. Oke, sekarang kita coba hitung pemakaian jumlah air tanpa adanya penghematan air pada kehidupan kita sehari-hari. Yuk saksikan video berikut ini. Jumlah pemakaian air. Mari kita hitung banyak air yang kita pakai. Menggosok gigi dengan air yang terus mengalir akan menghabiskan 12 liter air tiap menitnya. Jika kamu menggosok gigi selama 2 menit, maka air yang terpakai adalah 24 liter. Mandi dengan bathtub menghabiskan 112 liter air. Menyiram toilet membutuhkan 24 liter air per flush. Jika kamu ke toilet 5 kali, maka air yang dipakai adalah 120 liter. Mencuci piring menghabiskan 12 liter air per menit. Jika kamu mencuci piring selama 5 menit, air yang terpakai adalah 60 liter. Mencuci baju dengan mesin cuci membutuhkan 160 liter air. Jadi jumlah pemakaian air yang kita gunakan per hari adalah 476 liter. Apa? 476 liter? Itu artinya sama dengan 25 galon per hari per orang. Kalau jumlah keluarga kita 4, berarti rata-rata satu rumah tanpa penghematan air menghabiskan 100 galon per hari. Wah, bisa terjadi krisis air kalau kita tidak hemat. Krisis air itu apa sih? Yuk kita saksikan video berikut ini. Krisis air. Beberapa negara di dunia mengalami krisis air bersih.
Salah satunya adalah negara Afrika, yaitu di kota Kenya. Penduduknya hanya bisa memakai 95 liter air per hari. Air bersih sangat sulit didapatkan karena adanya kekeringan. Kaum wanita dan anak-anak harus berjalan sangat jauh untuk mendapatkan air. Perjalanan yang dilalui selain panas dan jauh juga berbahaya karena tingkat kriminal di daerah Kenya cukup tinggi. Air yang mereka dapat juga mengandung bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya seperti diare dan dehidrasi. Wah, susah sekali ya kalau terjadi kekeringan. Di negara kita airnya cukup melimpah, tapi tahukah kalian kalau di daerah-daerah tertentu di Indonesia juga mengalami kekeringan saat musim kemarau. Oleh karena itu, kita harus menghemat air. Nah, bagaimana caranya? Silahkan saksikan video berikut ini. Menghemat air. Bagaimana cara kita menghemat air? Berikut beberapa cara yang dapat kamu lakukan. Saat menyikat gigi, taruh air dalam gelas untuk berkumur. Jangan biarkan air terus mengalir dan pastikan keran air tertutup dengan benar. Saat mandi, gunakan shower karena pemakaian airnya lebih sedikit daripada menggunakan gayung atau bathtub. Usahakan mandi tidak lebih dari 5 menit. Pastikan cucian baju ibumu penuh sebelum dicuci. Karena air yang digunakan untuk mencuci semua baju sama banyaknya dengan mencuci satu baju saja. Saat mencuci piring, tampung air dalam baskom untuk membilas piring. Cara ini lebih hemat daripada menggunakan air yang terus mengalir. Dengan itu saja, kamu sudah membantu orang-orang yang kekurangan air dan mengubah masa depan mereka menjadi lebih baik. Yuk kita hemat air mulai dari sekarang. Kita harus hemat energi agar cadangan energi tidak cepat habis, supaya bisa digunakan lebih lama dan dimanfaatkan untuk masyarakat yang lebih banyak. Manfaat lain hemat energi adalah agar biaya hidup kita juga lebih murah. Pemakaian yang boros juga dapat membuat cadangan energi kita cepat habis. Hemat energi untuk menjaga kelestarian alam, sehingga sumber-sumber energi yang tidak terbarukan yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi tidak cepat habis, agar bisa digunakan oleh generasi mendatang di masa depan. Menghemat energi listrik. Kenapa sih kita harus hemat energi listrik? Anak-anak, seperti berita yang tertera bahwa pembangkit listrik tenaga uap masih mendominasi kapasitas pembangkit nasional saat ini. Dulu ketika kelas 3, kalian sudah belajar bahwa PLTU itu pembangkit yang mengandalkan energi kinetik untuk menghasilkan energi listrik. Bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap ini menggunakan bahan bakar terutama batu bara dan minyak. Seperti yang kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya, bahwa batu bara dan minyak bakar ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sehingga apabila batu bara dan minyak bakar ini habis, maka habis pula cadangan energinya. Kita harus bersyukur bahwa Indonesia diberkahi dengan sumber-sumber daya alam yang melimpah. Kini pemerintah berusaha untuk membuat dan memanfaatkan energi baru yang terbarukan. Mulai dari pemanfaatan angin sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, lalu juga memanfaatkan sinar matahari untuk sel surya, dan juga mulai dibangun pembangkit listrik tenaga arus laut yang pertama di dunia. Gimana, keren kan? Selain itu, ada juga cara-cara mudah yang bisa kita lakukan di rumah untuk menghemat energi listrik. Antara lain caranya adalah
mulai beralih menggunakan bohlam yang lebih irit listrik atau alat-alat listrik yang sudah hemat energi. Alat elektronik yang tidak dipakai sebaiknya dicabut dari colokannya. AC jika dipasang, AC tidak disetting di derajat yang paling rendah sehingga konsumsi listriknya tidak berlebihan. Cabut kabel TV apabila tidak digunakan, matikan keran air bila tidak dipakai, dan menggunakan kendaraan bermotor seperlunya. Setelah melihat video tentang hemat air dan hemat listrik, sekarang Ustazah akan menjelaskan pada kalian proyek yang akan kita lakukan selama 20 hari ke depan, yaitu proyek laporan penghematan air dan listrik yang ada di rumah bersama orang tua. Oke anak-anak, ini adalah lembar laporan penggunaan air dan listrik yang perlu kalian isi pada minggu pertama. Kita akan bagi waktunya menjadi 2. Yang pertama 10 hari tanpa penghematan listrik dan air, dan yang kedua 10 hari dengan kalian jadi polisi yang mengingatkan keluarga pentingnya hemat air dan listrik. Jadi 10 hari yang kedua kalian rajin untuk mematikan lampu di pagi hari, memastikan AC juga mati di rumah, dan lain sebagainya. Oke? Sebelum mengisi lembar tersebut, Ustazah akan jelaskan dulu 2 jenis meteran listrik yang ada di rumah. Biasanya ada yang namanya listrik prabayar atau token, dan yang kedua listrik pasca bayar. Kalau token dan listrik pasca bayar ini bedanya ada di bagian tombolnya, dan biasanya listrik prabayar ini kita harus membeli token dulu baru kita bisa menikmati listrik yang ada di rumah. Sedangkan kalau pasca bayar itu kita bayarnya di akhir bulan atau waktu yang ditentukan. Nah, bisa dilihat bedanya di sini ada di angka-angka yang ada tombolnya kalau di listrik yang token, sedangkan yang pasca bayar tidak ada. Ustazah ingatkan ya, sebelum kalian mencatat, terutama yang token, harus membeli token yang kira-kira 10 hari ke depan tokennya tidak habis. Jadi beli token dulu, diisi dulu, baru kita catat listriknya sesuai dengan tanggal. Oke? Lalu mana Ustazah yang harus ditulis? Untuk listrik prabayar atau token, kalian bisa lihat di layar LCD-nya. Ada angka, misalnya pada gambar yang Ustazah share ada angka 2044. Nah, itu yang perlu kalian tuliskan di lembar pengamatannya. Sedangkan untuk listrik pasca bayar, kalian lihat di angka stand meternya ada angka 03035. Itu yang perlu kalian tulis di laporan penggunaan listrik dan airnya. Untuk meteran air ini lebih mudah ya, kalian coba tanya, Bunda, mana stand angka meteran air? Nanti bisa dicek di meterannya. Kalau di situ ada ini ya yang Ustazah lingkari itu angka meteran airnya, silakan dicatat di lembar pengamatan. Oke, anak-anak, yang pertama kita akan menulis laporan penggunaan air dan listrik. Nah, ini tidak bisa selesai dalam satu waktu. Jadi kita butuh waktu hari pertama dan hari ke-10. Nah, jadi untuk pengumpulannya nanti pada hari setelah kalian catat hari pertama, nanti hanya beberapa part saja yang perlu diisi. Yang lain dibiarkan kosong. Oke? Yang pertama, di sebelah kiri kita akan menulis kegiatan tanpa penghematan listrik dilakukan selama 10 hari. Kita sepakati waktu mulainya mulai tanggal 1 September sampai dengan tanggal 10 September 2021. Ya, kalian tulis yang rapi dan cantik ya. Karena Ustazah pakai mouse jadi agak belepotan. Selanjutnya nanti kita menuju ke kolom yang kedua di sebelah kiri. Hari pertama tanpa hemat listrik. Ya, kita sudah tulis tadi ya 1 September, kita ulang lagi menulisnya 1 September 2021. Lalu kalian intip meteran listrik tanggal 1 September itu ternyata ada sekian kWh atau kilowatt. Kalian tulis di sini. Misalnya ternyata meteran listrikku tulisannya 2025.
Oke, ditulis. Lalu 10 hari ke depan, yaitu tanggal 10 September, kalian akan melanjutkan lagi proyek ini. Dalam waktu 10 hari, tidak perlu adanya penghematan listrik maupun air, jadi kalian melakukan aktivitas seperti biasa. Kayak biasanya di rumah itu gimana? Silakan ditulis meteran listrik pada hari ke-10 di sini. Misalnya Ustazah pakai token nih, jadi berkurang. Jadi 1025 misalnya. Tapi kalau pakai pasca bayar ternyata tambah naik angkanya. Tidak apa-apa, nanti kalian tulis di sini juga kalau angkanya juga naik ya. Lalu kalian ingat-ingat listrik di rumah itu pasca bayar atau prabayar. Nah, baru kita isi di bagian bawah. Kalian pilih, misalnya di rumah listriknya pasca bayar, berarti yang diisi cuma ini saja, yang warna merah ya. Kalau ternyata listrik di rumah pas prabayar atau token, diisi yang warna biru. Ya, paham? Baik, misalnya Ustazah karena tadi contohnya pakai listrik yang prabayar, jadi Ustazah tulis di sini 2025 dikurangi dengan 1025 kWh. Oh, ternyata Ustazah setelah dikurangi penggunaan listrik Ustazah dalam waktu 10 hari itu adalah 1000 kWh misalnya ya. Berarti inilah angka yang dihasilkan nanti. Begitu juga yang pasca bayar. Pasca bayar biasanya tambah naik, maka yang akhir, yang belakang dikurangi yang depan. Yang ini dikurangi yang ini. Kebalikan dari yang prabayar. Oke, kalau nanti ada kesulitan boleh langsung bertanya ke Ustazah lewat WA atau di grup. Selanjutnya, kegiatan tanpa penghematan air dilakukan selama 10 hari. Kita lakukan bersamaan dengan penghematan listrik, jadi tanggalnya juga sama, 1 September sampai 10 September. Ditulis. Oke. Lalu kita tulis juga di sini 1 September awalnya dan 10 September akhirnya. Meteran air nanti dilihat, boleh dibantu mama atau papa atau orang dewasa di rumah untuk melihat meteran air dan ditulis di sini tanggal 1 September. Begitu juga hari ke-10 tanggal 10 September. Lalu kita masukkan ke rumusnya ini, meteran yang akhir warna biru ya dikurangi dengan yang warna merah. Ditulis di situ, lalu sama seperti listrik dikurangi dan dapatlah angka. Berarti penggunaan air kalian tanpa adanya penghematan selama 10 hari itu habisnya adalah sekian. Begitu informasi dari Ustazah. Berarti nanti yang ditulis untuk tugas hari ini hanya yang hari pertama, baik listrik maupun air. Terima kasih anak-anak perhatiannya. Ustazah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.